Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam agama tauhid, salam taklim ma'rifat. Baik, coba ini perhatikan pemaparan tentang agama. Makanya tahun 2009 semua tokoh agama berkumpul di Swiss merumuskan apa inti sarinya agama. Dan semua sepakat dari semua tokoh agama, inti sarinya agama adalah belas kasih, compassion. Dan itu sudah dirumuskan tahun 2009. Semua tokoh agama berkumpul di Swiss merumuskan apa sih inti sarinya agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya inti sari agama menurut Tuhan Allah adalah pasrah, tulus, ikhlas, belas kasih, compassion. Makanya agama itu adalah perpaduan antara ajaran yang disampaikan oleh para nabi, para rasul dengan tradisi sebetulnya. Makanya agama itu berkembang di mana berbeda, karena yang membuat beda itu tradisinya. Jadi kita boleh beragama Islam, boleh, bagus, tetapi tidak mesti jadi orang Arab. Demikian tadi disampaikan tentang intinya agama. Kalau di kejawen agama itu ageman atau pakaian ya. Semua itu tidak ada salahnya jika sistemnya itu jalan. Ada komponennya, ada aktornya, ada pemerannya sebagai penanggung jawab ya. Jadi agama itu adalah sebuah sistem keterhubungan antara alam semesta, termasuk di dalamnya itu ada manusia dengan Tuhannya. Sedangkan sistem itu perangkat unsur yang secara teratur saling keterkaitan sehingga membentuk suatu totalitas ya, terdiri dari berbagai komponen yang berinteraksi dan berhubungan satu sama lainnya ya. Saya kasih contoh ya, sistem sebuah negara Indonesia ini terjadi dari perangkat unsur berbagai komponen. Ada tempatnya, ada pemimpinnya, ada rakyatnya, ada undang-undangnya, ada jabatannya, ada yang menjabat sebagai penanggung jawab. Begitu juga dengan agama. Tempatnya itu alam semesta ini ya. Lalu sistemnya itu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum ya. Taat dengan Tuhan berarti ada Tuhannya. Taat kepada Rasul berarti harus ada Rasulnya untuk ditaati ya. Karena Rasul itu sebagai juru selamat ya, sebagai penghubung antara manusia dan Tuhannya. Jadi harus ada ini komponennya. Lalu pertanyaannya, apakah saat ini Anda pakai seorang Rasul? Ada. Nabi Muhammad dulu, sekarang sudah mati. Itu Rasulnya orang terdahulu, bukan Rasulmu. Berarti Anda nggak punya Rasul. Kalau nggak ada komponen ini, yakni sistem ini sudah tidak bekerja. Ibaratnya sistem kerja sepeda, komponennya itu ada gear depan, ada gear belakang, ada rantai, ada pedal, ada rodanya, dan sebagainya. Misal tidak ada rantainya, kira-kira sepeda itu bisa bekerja tidak? Nggak bisa kan? Begitu juga tanpa Rasul, artinya ada satu komponen yang tidak ada di sistem itu. Akibatnya keterkaitan dengan Tuhanmu tidak ada. Hanya modal yakin saja tanpa ilmiah. Ingat ya, al-aslamu ilmiun wa amaliyun. Ilmiah dulu baru kita amalkan. Lalu taat ulil amri minkum. Ini manusia pembawa utusan, manusia yang menjabat. Wajib taat manusia ini. Ini pemimpin alam semesta. Tidak boleh ditentang, tidak boleh didemo, apalagi dilengsarkan ya. Karena ini aturan dari Tuhan sendiri. Berarti kalau pemimpin itu bisa ditentang, bisa didemo, bisa dilengsarkan, boleh tidak ditaati atau membangkang,
berarti bukan ulil amri minkum. Itu pemimpin dunia, tidak ada hubungannya dengan ketuhanan, ya. Jadi ulil amri minkum itu bukan kepala desa, bukan camat, bukan bupati, bukan gubernur, bukan presiden yang bisa Anda tentang, Anda lawan, Anda demo, Anda lengserkan. Jika kebijaksanaannya itu tidak benar, berarti fake. Pemimpin dunia itu bukan ulil amri minkum. Tetapi pemimpin alam semesta ini, inilah yang ada di surah An-Nas. Malikin Nas, rajanya manusia. Lalu pertanyaannya, siapakah ulil amri minkum Anda? Manusia sebagai kiblat menuju Tuhanmu. Itulah definisi agama. Jadi agama yang sebenarnya itu mutlak, baku, yakni agama tauhid, agama samawi, bukan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Itu kalau itu merek agama, hasil kesepakatan manusia pada waktu itu disebut agama ardi atau agama bumi. Sedangkan orang beragama berarti manusia yang sudah mengikuti sistemnya, komponennya terpenuhi, sistemnya bekerja dengan baik, ada Tuhannya, ada Rasulnya, ada manusianya, ada keterkaitan, ada ketersambungan, tersistem, terpimpin, terprogram. Itulah orang beragama. Paham sampai di sini? Jadi agama itu tidak sembarangan, tidak awur-awuran, hanya pokoknya yakin, pokoknya manut wong akeh. Berilmu itu harus tuntas, jangan setengah-setengah. Boleh ya yang saya sampaikan ini dibandingkan dengan pemahaman-pemahaman yang lainnya. Inilah agama tauhid, kampus taklim ma'rifat. Salam cerdas, salam nalar tinggi, high precision. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.